Hey yo, what's up Kim Panalandung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Panalandung, ini episode kedua. Yang kemarin kan kita sudah ngobrol. Kalau Kim ini bakal punya program podcast atau jagong. Ini episode kedua spesial bareng Lejo dan narasumber kita hari ini spesial banget. Seorang pemimpin Bapak Kades, Pak Wiro Sohadi, Pak Lurah Panalandung. Pripun kabare Pak Lurah? Alhamdulillah Sehat. Lejo sehat. Alhamdulillah. Mungkin Pak Kades saderenge jagongan, mungkin Pak Kades mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Panalandung. Monggo, ya. Pak Kades. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh warga Desa Panalandung selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal jenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Pak Kades, ini kan intinya kan jagong bareng. Mengenal lebih dekat dengan Bapak Kades. Mungkin banyak masyarakat yang selama ini tuh pengen ngobrol lebih dekat dengan Pak Kades. Mungkin Pak Kades dengan kesibukannya, mungkin akhirnya kayak warga ini yang pengen ngobrol itu kayak susah mau ketemu Pak Kades. Nah, di kesempatan kali ini kan jagong bareng. Mungkin kita sebagai perantara di KIM ini, biar Pak Kades ini lebih dekat dengan masyarakat. Terus ngomong niki Pak, bulan puasa. Pak Kades sendiri kan kalau siang ini kan sebagai kan ngantor terus Pak. Menjaga puasanya biar tetap lancar ini gimana? Kalau siang ini kan kayaknya sibuk banget ngurusin desa. Saran dari Pak Kades ini buat pekerja keras terus biar puasanya tetap lancar. Itu berikutnya. Ya, alhamdulillah karena bulan Ramadan kan suatu puasa yang wajib. Ya, jadi harus tetap dilaksanakan. Karena apa ya? Karena kewajiban ya, kewajiban. Sehingga untuk memerangi hawa nafsu itu harus diutamakan. Dan itu ya. Napa Pak Kades niki nggak ada niki? Napa lek sahur niku wonten jamu napa? Tapi kelas merah jamu dhewe ada. Pak Kades niki Lejo. Jadi punya yang anak paling kecil ini umur berapa? Umur 15 bulan. 15 bulan. Dan itu kan pasti lucu-lucu. Lucu-lucunya. Dan itu pasti bikin semangat Pak Kades. Wah. Alhamdulillah. Terus punya istri yang benar-benar mengerti tentang Pak Kades. Istrinya Pak Kades sendiri, Bu Kades ini kan ini Pak, apa? Jauh terpaut umuri, Mas Denny. Itu pun itu yang bikin Pak Kades menjadi rahasia Pak Kades juga. Gimana kabar keluarga juga? Baik. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Pak, apa? Profesi Kades. Seorang Kades ini kan pasti berat Pak. Untuk ngurusin desa, ngurusin masyarakat. Lek kula angsal tanglet, seberat nopo sih Pak profesi Kades niki? Menawi koyo kula sing kali Lejo niki mbok menawa mben suatu saat nyalon bisa. Yang pasti kan nanti Pak Kades kan pasti ada ini kan gantian yang muda-muda ini Pak. Ya. Dikatakan berat juga berat, dikatakan tidak juga tidak. Itu tergantung ada menurut saya. Karena kepala desa itu kan sebagai pelayan masyarakat itu 24 jam. Jadi tidak tahu waktu. Ya mudah-mudahan nanti sebagai penerus juga harus mengerti tentang itu. Karena kepala desa itu tugasnya mulai pagi sampai pagi. Kadang-kadang jam 1 malam ada yang gedor rumah. Harus bangun. Ya. Tapi menurut saya walaupun berat saya syukuri aja. Karena jabatan kepala desa menurut kami itu adalah sebuah ujian. Ujian. Jadi setiap manusia kan diuji. Ada yang diuji jadi pekerja ini. Saya diuji sebagai kepala desa, ya harus saya jalani. Seberat apapun kan itu. Dan saya syukuri dan saya nikmati kan itu ya. Dan itu kan salah satu amanah dari ini Pak, dari masyarakat. Waktu itu memilih Pak Kades ini
gimana caranya Pak Kades menjaga amanah masyarakat, dipercaya masyarakat untuk jadi seorang pemimpin di desa ini. Tuh. Tapi kira-kira Pak, eh, kalau permasalahan tentang di desa ini, sebenarnya kan apa ya? Ada nggak Pak sing bikin, waduh, Mas kok ngeluhnya ya? Eh, ya ada lah. Atau mungkin gitu Pak, kayak akhir-akhir ini kan ada beberapa muda-mudi Pak. Kan yang sering mengkritik desa. Ya. Dan Pak Kades kan tahu kalau bukan kita ya. Gimana itu menurut Pak Kades? Oh, kalau menurut saya kritikan bagus. Yang penting kritikan tersebut untuk membangun, untuk kepentingan bersama kan. Wajib menurut saya. Apalagi anak yang muda-muda itu kan lebih mengerti tentang desanya. Dan saya bersyukur ada orang yang mengkritik itu. Bukan berarti saya dikritik, saya membenci, tidak. Justru saya malah senang kan itu. Demi untuk kemajuan desa kan itu. Sebenarnya itu bukan mengkritik Pak, cuma mengingatkan. Mengingatkan ya. Mungkin Pak Kades kan dengan banyaknya pekerjaan, Pak Kades kok ini belum diaspal ya. Nah, itu kan seperti mengingatkan Pak. Tapi sebenarnya kritik itu Mas Denny, sering kan disampaikan kritik itu, waduh, kok dikritik terus. Sebenarnya kritik itu adalah pemahaman untuk menuju pemahaman yang lebih baik. Jadi analisis pemahaman untuk menuju progres yang lebih baik itu kritik. Bukan sengkuni ya, bukan sengkuni alias menuduh mengadu domba, bukan. Kalau kritik dasar ilmunya seperti itu, mungkin seperti itu. Tapi kayaknya ya tergantung orang yang menilai. Soalnya kan dari sudut pandang, cara pandang orang kan beda-beda. Mungkin orang yang kalau bermasalah mungkin, waduh, ini kok ya arek iki gak seneng ambil pemerintahan desa. Sebenarnya kan bukan seperti itu. Ya, sudut pandang yang seperti itu harus diluruskan Mas Denny. Jadi sebenarnya kritik itu adalah analisis pengetahuan untuk menuju pemahaman yang lebih baik, itu namanya kritik. Kayak awake dhewe kuwinane lebih baik kan, karena untuk menuju lebih baik, bukan menjatuhkan seseorang. Jadi seseorang untuk dijatuhkan, bukan seperti itu. Apalagi kemarin yang kita kritik itu kan yang paling sering itu kan masalah aspal. Ya. Masalah aspal di RT 13. Sebenarnya kan kita sudah tahu nanti bakal diaspal. Cuma kan beberapa masyarakat kan belum tahu. Mungkin Pak Kades bisa ini kira-kira kapan rencana akan diaspal? Sudah mulai jalan kayaknya, nggih. Sudah mulai jalan kayaknya. Alhamdulillah ya, insya Allah di tahun ini lah Tahun ini kan sudah diaspal. Nunggu PAK. Nanti kalau ada PAK nanti sekalian membangunnya itu bareng. Saya nggak apa-apa. Kadang-kadang ada warga yang kritik soal jalan misalnya ya. Mungkin masih belum paham ya dengan gimana caranya membangun di desa ini. Kan kepala desa tidak bisa menentukan sendiri tanpa ada musyawarah kan itu. Jadi segala sesuatu yang ada di desa ini hasil musyawarah bersama. Jadi kalau bagi masyarakat yang mungkin belum paham, silakan aja datang ke desa. Nggak apa-apa, saya terbuka. Kan itu ya. Atau melalui kelompok informasi masyarakat. Atau lebih baik melalui KIM ini, kan sekarang sudah ada KIM. Iya Pak, kalau sekarang mungkin kayak masyarakat nggak perlu datang ke desa. Sebelum mereka tanya, kita harus mempublikasikan. Seperti itu. Betul. Makanya saya terima kasih kepada KIM. KIM itu kan kelompok informasi masyarakat. Jadi supaya masyarakat itu lebih luas untuk mengetahui pengetahuannya tentang desa. Kalau tujuan utama KIM ini, yaitu Pak Kades, biar ada apa ya? Medianya pemerintah desa, apa yang dilakukan pemerintah, punya kegiatan pembangunan di mana. Mungkin selama ini kan banyak yang belum tahu, kayak kemarin pasang pave, aspal, cor, mungkin kan banyak masyarakat belum tahu. Dan mungkin sekarang sudah ada game, jadi nanti insya Allah seluruh masyarakat Tanah Nandung akan tahu kegiatan pemerintah desa, pembangunan ini, pembangunan itu. Kayak gitu. Jadi untuk membangun sinergi antara masyarakat dengan Pemdes, ngono Mas Denny ya. Jagongan santai ya, sampai ngopi lur, santai lur, sampai ngopi. Jadi Pak Lurah ini bukan kedudukan sing waduh awake dhewe sungkan nang Pak Lurah. Oh, iya kudu sungkan tapi awake dhewe kan ya kudu ngerti, paham, santai. Seperti itu. Nyantai lah. Nyantai. Sampai ngoker. Mungkin kan selama ini Pak Kades ini kan dengan kesibukannya mungkin nggak sempat ngobrol sama jenengan-jenengan. Jadi
kesempatan Kim hari ini ngobrol bareng dengan Pak Kades. Mewakili panjenengan semua. Jagong bareng. Dan ikone Kim ono Lejo. Ah. Jadi Lejo iki Dulure sampean dhewe. Pak Kades. Niki nopo iki? Icon KIM niku. Ya, penyuka tradisi, penyuka budaya. Oh iya, budaya itu harus dilestarikan. Harus. Nah, lek ngomongaken budaya di desa Pandanlandung ini kan banyak sekali kesenian. Mulai dari kesenian itu kesenian tradisional ataupun modern. Ini kalau tradisional ada bandengan, Banyak terus- seni jaran kepang. Nah, apa ini dari desa ini untuk apa ya? Merangkul memanage seni di Pandanlandung. seni di Pandanlandung itu seperti apa? Pasti kan ada toh lembaga seni yang dipegang Ya. siapa. Ya, memang ada di sini ada lembaga Dan sendirinya. selama ini kan pastinya kan sudah jalan. Sudah jalan. Tinggal memperbaiki lah. Kan setiap tahun harus berubah lebih baik lagi. Soalnya nanti kita pun juga punya apa ya, punya rencana ya. Oh, nggak masalah. Ide gagasan langsung Silakan. Iya, ke jadi desa. seluruh kesenian yang ada di Desa Pandanlandung ini, maksudnya kita manajemen sendiri, Pak Ades. Iya. Jadi kalau ada orang punya hajat atau apa, daripada ngambil bandengan luar kota, itu kita punya bandengan. Ya. Apalagi kan kayak kemarin, iki tersantai Pak Ades. Abre, apa maling itu. Masa mendatangkan penyanyi dangdut dari luar desa. Oh. Penyanyi dangdut di desa kita ini kan Oke. Harusnya kita itu memang seperti itu. Memanajemen semua apa yang di dalam desa ini dimanfaatkan Iya. desa ini. Sebaik-baiknya wis, semaksimal mungkin. Kan seperti itu. Iya. Apapun itu kan. Dan kalau Pak Kades pun itu kan juga sudah punya rencana seperti itu, dan maksudnya mengajak semua elemen masyarakat itu untuk maju. Cuma mungkin karena selama ini kendala tidak ada publikasi, jadi masyarakat yang nggak tahu, akhirnya Kim datang untuk mempublikasi. Menjalin sinergitas buat panjenengan semua. Bejo mungkin untuk pertanyaan lainnya. Pertanyaan lain mungkin request Mas. Request dari teman-teman kemarin. Nah, ini request ini Mas Denny. Oh, PDAM. Nggih, PDAM. Ini kan dengar-dengar PDAM kan mau masuk ke desa kita. Ya. Nah, ini maksudnya Perlu pemberitahuan informasi Iya. juga kepada masyarakat secara langsung. PDAM ini ngambil air dari desa kita, Pak. Ya. Terus sedangkan kan ini apa di desa kami itu air itu punya apa? Pamsimas. Pamsimas. Nah, maksud saya gini, kenapa kok harus PDAM? Nah, kenapa kok nggak Pamsimas aja yang dibesarkan? Atau mungkin kendalanya seperti apa? Pasti kan punya. Ya, Punya alasan kenapa. itu pertanyaannya. Nggih. Gini, PDAM itu adalah program dari pemerintah pusat ya, Oke. yang ditawarkan ke desa. Itu pun kami tidak memutuskan sendiri, sehingga ada penawaran seperti itu karena ini ada dana hibah. Dana hibah itu untuk MBR namanya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ada program ini ditawarkan ke desa. Kemudian saya mengajar apa dengan BPD kan, yang namanya pemerintahan desa kan kepala desa dan BPD. perangkat beserta BPD yang namanya pemerintah. Makanya saya musyawarah dengan BPD dan akhirnya menyetujui. Karena apa? Karena selain murah, ya, masyarakat sudah banyak yang membutuhkan air, terutama yang di wilayah kerajaan ini. Sementara Pamsimas ya, Pamsimas sendiri waktu itu juga diundang, karena Pamsimas juga diundang ketuanya. Berat untuk melanjutkan sampai ke arah timur itu memerlukan anggaran yang besar, sehingga mereka itu agak keberatan ya. Jadi makanya tawaran dari Perumda Tirta Kanjuruhan tersebut disetujui oleh BPD karena ini selain ringan biayanya juga cepat.
bulan 6 atau bulan 7 ini harus sudah mengalir. Namun demikian karena ini belum tersosialisasikan secara menyeluruh sehingga warga masih belum banyak yang tahu kan. Iya, iya. Ya itu biasanya juga perlu kami sampaikan ini ya. Biasanya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah itu biayanya ampera itu 550 ribu rupiah. Dibayar pertama itu 150. Kemudian sisanya walaupun sampai Desember walaupun air sudah mengalir nggak apa-apa. Desember baru pelunasan nggak apa-apa. Kan itu bagi masyarakat yang prasejahtera yang memang benar-benar tidak mampu itu digratiskan oleh Tirta Kanjuruhan. Oh, no gratis ya. Iya, Mas? ada gratis. Digratiskan itu memang dari Tirta Kanjuruhan. Ya itu alasan kami. Bukan berarti ada Pamsimas kemudian kok ada PDAM lagi. Tidak. Karena ini program dari pemerintah sehingga bagus. Akhirnya oleh pemerintah desa dan BPD diterima. Berarti ini kan istilahnya kayak kerjasama. Ya, kerjasama. Antara desa Sama ya. Nanti kerjasamanya bentuk dengan BUMDes. Jadi untuk menarik bulannya nanti ke depan itu yang menangani BUMDes. Nah itu. Nah, kinten-kinten lek asal. Lek ini kan istilahnya kan PT air ini kan PDAM ini kan ngambil air kan dari desa kita. Iya. Yang pasti kan desa kan juga harus ada income-nya dari ini. Kinten-kinten berapa persen Pak lek asal? Kalau persennya belum jelas. Tapi nanti pengajuan lah. Saya dari sana disuruh mengajukan nanti di ACC tidaknya itu nanti yang menentukan. Jadi ini masih belum persenannya, tapi sementara untuk yang menarik BUMDes. Tapi untuk yang lain-lain, seandainya ada proposal masuk kerjasamanya ada nanti. Ini masih menyusul nanti. Perlu kami bicarakan lagi. Oh, berarti bentuk kerjasama kali ini hanya kesepakatan, Ya. kesepakatan penggarapan maksudnya seperti itu. Yang pasti kan kalau saya pribadi sendiri kan setuju. Apalagi kan kalau PDAM kan yang pertama airnya kan bersih, Ya. bersih. Ya. Cuma kalau desa tidak dapat ini pembagian hasil, ya mungkin itu yang saya kayak ya maksud Pak, desa kali oleh ada di kok bahan ini. Ya diusahakan jadi sebelum jalan nanti kita menyurat di sana ke direkturnya supaya ada kerjasama yang bagus ke depan. Ya biar ada PAD-nya lah, pendapatan asli desa. Nah, itu ya. kan yang menguntungkan desa seperti itu. Ya. Kayak air sendiri kan juga banyak kalau lagi musim kemarau itu kan pasti banyak yang butuh air. Itu tentang PDAM mungkin seperti itu. Apa ono mana Mas Denny? Apa ono mana? Sing tentang PDAM itu. Tentang pembagian kerjasama wis, tentang iku wis. Berarti semua penggarapan nanti digarap dari sana. Ya. Pamsimas tetap jalan. Enggak ikut nggarap. Enggak. Oh, enggak. Jadi sendiri-sendiri. Pamsimas mungkin nanti kalau Pamsimas kemarin pas rapat itu 100 pelanggan sudah cukup katanya untuk membiayai itu. Sekarang sudah 95 pelanggan. Misalkan Pak Kades, itu ada kuotanya nggak? Jadi minimal berapa ratus baru PDAM mau menggarap. Kalau misalkan cuma mendaftar 10 kan? Ya jelas nggak mungkin. Iya. Ya nanti minimal itu 300. Misalkan kalau di desa Pangalengan mayoritas kan sudah punya sumur semua. Ya. Dan ternyata pendaftar ini di bawah 300. Berarti kan itu belum tercapai. Belum terlaksana. Iya. Dan mungkin akan gagal kerjasama ini. Bisa juga. Mungkin kalau kerjasama gagal ini kalau Pamsimas lebih di ini gimana Pak? Gak apa-apa. Saya juga punya angan-angan di situ. Iya. Kalau memang ini nggak mencapai 300 misalnya, kemudian gagal Pamsimas akan saya lanjutkan. Nah, dengan cara yang seperti ini, menarik dulu berapa kan itu. Soalnya maksudnya kalau kerjasama ini gagal, akhirnya kan kasihan pendaftar yang misalkan pendaftarnya di bawah 300 ya, 200 dia yang berharap punya air bersih tapi ternyata gagal. Berarti kan itu tetap desa kan yang harus Iya. Jadi mungkin Pamsimas itu lebih ditekankan nanti. Iya.
anggarannya juga lumayan besar lah. Tapi saya kira walaupun besar, dengan model seperti ini ditarik ini sebagian berapa kan bisa dibuat membiayai pipa-pipanya kan itu. Atau mungkin kan bisa nanti apa kerjasama sama investor atau apa. Pokoknya yang penting desa harus dapat Oh iya. Iya. yang lebih besar. Intinya kan gitu. Karena apa sih air itu sangat penting kan. Karena sekarang ini kesehatan juga sangat penting. Sementara masyarakat di Pananlandung sendiri rumahnya sudah begitu rapatnya sehingga di sini bikin sumur, di sebelahnya bikin sabitnya nggak tahu. Sehingga kan mengganggu kesehatan nanti ke depannya, dampak ke depannya. Ya kan itu. Saya sendiri walaupun sudah punya sumur, kalau ada PDM nanti saya akan hampir juga kok. Nah, pas Pak Kades ngomongin kesehatan, ini berita baik buat warga Pananlandung, khususnya yang menengah ke bawah nih Pak. Ya. Tadi ngobrol sama Pak Kades, itu ada berita baiknya dari Bupati. Bupati. Ya. Dari Bupati, kalau yang tidak punya BPJS, itu bisa berobat gratis pakai KTP saja. Cukup KTP. Cukup KTP aja. Cukup KTP. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bakal ngobrol langsung sama petugas kesehatan di Pananlandung ini, Bu Yani. Ya. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti kita bakal ngobrol sama Bu Yani secepatnya biar berita ini menyampai pada masyarakat benar-benar ini apa ya? Paham, masyarakat itu Paham dan dimanfaatkan sama masyarakat yang kalangan menengah ke bawah. Ya. Itu tadi kan berita baik dari Berita Pak Kades. baik, ya. Ya semoga saja warga saya ini tetap sehat ya. Amin. Tapi karena ini ada program dari Bupati, Ya. jadi bagi warga yang sakit, sekarang sudah tidak perlu bingung lagi dengan kartu macam-macam, hanya cukup bawa KTP. Oh, gitu. Dengan syarat, kalau orang sakit dirujuk ke puskesmas dulu. Yeah. Nanti puskesmas yang menentukan rumah sakitnya. Hanya cukup bawa KTP. Bawa KTP, ya. Untuk yang terbeban dengan pembayaran BPJS, misalkan aku biasa kerja, terus aku harus dilereni, kan gitu Pak Lurah. Wadah aku gak kuat bayar BPJS ngono Mas Deni. Iku mang ono berita juga teko Pak Lurah. Bagi yang punya BPJS yang tidak bisa melanjutkan, misalnya kan kalau yang dulu kan disuruh melunasi dulu. Sekarang langsung aja diurus ke dinas sosial. Langsung ke dinas sosial. Ke dinas sosial. Berarti nanti digratiskan juga dihapus lah BPJS. Berarti nanti kita spesial ngobrol langsung dengan orang yang bersangkutan tim kesehatan, di kesehatan. Iki loh fungsi DKIM di Padang. Mantap ya. Jadi kita membangun jagongan. Jagongan itu memang Mas Deni, awal mulai muncul edukasi koyo sistem pendidikan di sekolahan, sistem pendidikan di ngaji. Itu awalnya memang teko jagongan. Dan itu mencakup budaya dari peradaban sing lawas wis. Jagongan itu memang memecah pikiran kan ngoten Pak Lurah. Karena memang jagongan seperti ini apalagi zaman bareng Pak Kades ini kan intinya jagongan ini edukasi, inspirasi, terus informasi. Seperti ini tadi kan ada informasi. Terus inspirasinya kan Pak Kades ini masih 2 periode masih tangguh menghadapi masyarakat seperti kita ini. Awake dhewe gak gelem jagongan, gak gelem bertanya, terus tersesat jalan, akhirnya ngomong menilai sing keliru kadang ngono. Kan iso. Permasalahan apapun iku wis mesti lewat dhewe gak takon langsung kan ngono. Ya. Untuk Pak Kades ini memang mulai kecil apa gimana Pak Kades? Ingin menjadi lurah atau? Saya sebenarnya nggak punya. Mulai kecil nggak punya. Tapi mulai cilik ya. Ketua kelas? Bukan. Jenengku wis petinggi. Oh. Yo, sampai saiki wong mulai nyeluk aku petinggi lagi mun. Dadi aku mulai cuwilik wis diceluk petinggi. Oh, ngono deh. Padahal saya nggak punya cita-cita besok saya jadi orang, saya enggak. Dadi aku mulai cilik, mulai kelas 3 SD. Orang ini Pak Karyono, orang nyeluk aku lak mun. Petinggi lagi mun jeluan. Jenenge Pak Lurah ki wis wae jelukane. Ana sing nyeluk Pak Wir, ono sing nyeluk Mbah Wiro.
Ono sing nyeluk papi. Papi. Wis sembarang. Lah aku biasanya nyeluk mbah. Ngono. Wis kebiasaan, Den. Nyantai gak usah wae. Terus biasa-biasa. Dadi mulai cilik wis dijeluk petinggi ngono. Nah, Mulai gini, Tapi mben nyalokno maneh rupane ini. Kira-kira ya. pikir carry lah ya. Pikir carry. Pikir carry. Oh. Sing penting saiki jalanno wis sing amanah wis sampai Oke. 2025. Ya, Sudah 2 periode tapi masih kuat. wis alhamdulillah. Bisa atas pendungane wargaku kabeh Panan Lantung iki. Dadi dikai pokoknya Oke. Pak Kades tetap semangat membangun ini. Kalau membangun sendiri kan ya percuma juga. Kalau cuma seorang Pak Kades yang membangun desa ini Oh, iya. juga percuma. Harus Pasti kan semua berjalan. Oh gak iso lek Dibilang- kepala desa gak iso mlaku dhewe. Mesti Tanpa ada Dukungan. dukungan Iya. dari yang pastinya kan seperti itu. yang jelas dengan munculnya YDW Mas Denny, semoga ya, Hmm. semoga desa kita tercinta wis baik di ranah Pemdes, masyarakat itu semakin baik ngono. Hmm. Hubungane ya ambek mlakune ngono lho. Oke. Terus niki Pak Kades, kula wonten ini masalah PTSL. Heeh. Jadi saya mewakili yang sudah jadi PTSL. heeh. Terima kasih banyak kepada Pak Kades, panitia PTSL, karena punya saya sudah jadi. Tapi kan ini kan sudah banyak yang jadi. Dan yang belum jadi ini kan juga banyak, Pak Kades. Mungkin sebenarnya kalau masalah PTSL ini lebih enak tanya sama ketua PTSL. Tapi kan belum pernah dipublikasikan di media, nggak apa-apa. Nah, Nanti dijelaskan juga seperti kesehatan tadi. terus kalau dengar-dengar ini kan Pak Landung ini kan apa ya? Untuk program PTSL ini kan lumayan ini Pak Kades. Lebih apa ya? Kalau diprioritaskan sih enggak. Yang Lebih selesai akeh. iya kayaknya kan sudah banyak. Sedangkan kalau saya tanya di desa lain ini itu kan banyak yang belum jadi, masih pembagian yang sudah jadi ini berapa. Heeh. Nah, jadi saya mewakili yang sudah jadi ini, terima kasih banyak kepada Pak Penyelenggaraan Kades, PTSL. panitia PTSL. Nah, kalau yang belum jadi ini, kayak kemarin kan kalau kita ngomongin di grup, Pandan kan punya grup Facebook yang besar. Oh ya, yang kemarin tanya Peduli itu. Pandan. Ya. Kemarin kan ada yang nanya kalau nggak salah ke salah satu panitia. Ya. Akhirnya salah satu panitia ini dia posting di grup Peduli Pandan, intinya itu jangan tanya saya karena saya sudah Oh ya. Berhentikan, ya. dipecat. Nah, akhirnya kan Ya aku mau coba. Nah, kan lega jagongan ini masuk ngerti gua Iya. Adela. Santai kudu santai. nah, maksud saya gini, yang jadi panitia ini yang sudah diberhentikan. Berarti si penanya kan juga aku kita konandi kan Iya, gitu. kan bingungnya di situ, Pak Kades. Tapi nggak masalah Pak Lurah. Sementara ini nanti di Facebook Pandan Landung, nantinya kan kita kirim ke Kim, nantinya seperti itu. Enggak, maksud gini, kalau yang belum jadi ini kan juga masih banyak juga. Kalau sepengetahuan Pak Kades ini PTSL ini akan ada gelombang berikutnya atau apa atau gimana? Iya, saking banyaknya pendaftar atau gimana? Ya. Terima kasih ya. Itu sebenarnya kan yang kemarin 1.300, yang Ya. sudah dibagi Oh, 1.300. ya, yang sudah dibagi itu 1.100, tinggal 200. Tinggal 200. 200 sih banyak yang revisi, yang pembenaran kebetulan, sehingga itu masih tetap dibagi nantinya. Iya. Tinggal 200, punya anak saya juga belum selesai kok. Tapi untuk ke depan saya kan sering komunikasi dengan BPN. Saya akan tetap memperjuangkan bagi mereka yang belum masuk di pertama kemarin. Kami akan menyurati lagi ke BPN supaya nanti kalau ada kuota Pandan Landung ditambah lagi supaya tuntas informasi saya, ya. Kalau saya baca kan banyak sekali Pak Kades, Pak Lurah ini yang kesandung korupsi dana desa itu. Kalau Pak Kades ini mengantisipasi Caranya ya apa? caranya itu. Maksudnya kan kalau dana desa kan semua kan nggak identik dengan Pak Kades. Pasti kan ada perangkat desa. Berarti seperti ini Mas Denny. Ketika Pak Lurah ini, "Lah aku wis gak mungkin korupsi, saya berjalan atas nilai kemanusiaan kan gitu ya." Tapi
kan banyak orang yang mengolah itu, Pak Lurah. Jadi bagaimana cara Pak Lurah, Pak Wirasa ini mengantisipasi supaya dana ini aman, ngono Mas Denny, ya. Yang pertama, Pak Kades sendiri punya apa? Maksudnya punya keyakinan. Kayak aku korupsi, wah siki di akhirat bakal di ini. Nah, itu kan Pak Lurah Pak Lurah. Tapi kan Pak Kades juga harus mempunyai beberapa orang kan wakil Mas Denny. harus mengantisipasi ke perangkat desa, ke pokoknya yang berhubungan dengan ini. Kalau Pak Kades sendiri gimana mengantisipasi ya itu? Caranya mengantisipasi berdasarkan pengalaman ya, karena mungkin di tahun-tahun yang lalu misalnya ada kekurangan sehingga kekurangan di sini kan tahun depannya harus dirubah lagi kan itu. Jadi sekarang untuk mengantisipasi begitu dana dikeluarkan itu dalam waktu 2 minggu laporan harus sudah selesai. Jadi terus dikontrol. Karena berdasarkan hanya kepercayaan saja ternyata tidak cukup. Tidak cukup nih. Tidak cukup. Ya, kan itu sebuah pengalaman kan. Ya, makanya harus diperbaiki lagi. Kalau saya pribadi tidak, sudah dijamin. Berarti kan itu tadi, lek aku dhewe Mas Denny, aman wis lem. Tapi sing tak goceng kok ya apa kan ngono. Lah itu kan saya aku gini. Semua orang tak pada nambah aku terlalu percaya nang wong tapi tak pada nambah aku dhewe. Ternyata ada salahnya. Kan ya. Masih bernilai salah. Itu caranya memperbaiki harus ada soalnya kan laporan. Tidak semua orang cara berpikirnya kan sama kayak Pak Kades. Mungkin kalau Pak Kades bilang, saya nggak bakal korupsi, nggak bakal ngiler delok duit saat ini. Tapi kan mungkin perangkat desa kan tidak semua yang cara berpikirnya bukannya. Tapi kan selama ini kan ya juga nggak ada yang asal. Cuma kita cara mengantisipasi ini untuk dikoreksi terus. Iya. Oh, harus mengontrol sendiri Pak Lurah itu. Terus juga masyarakat itu punya kewajiban ikut mengawasi dana desa ini. Jadi masyarakat itu punya kewajiban ikut mengawasi. Kalau misalkan masyarakat pun penasaran, nanti ingin tanya anggaran dana desa ini buat apa aja, bisa langsung datang langsung nggak apa-apa ke balai desa, pasti nanti akan diberi rincian. Cuma kalau sekarang ada KIM, sama nggak perlu tanya, kita yang bakal publikasikan nanti dana itu buat apa saja. Jadi seperti itu. Jadi seperti banner di depan itu Mas Denny, itu kan niat Pemdes memperlihatkan kepada masyarakat, mempublikasikan ini entek sampe ini ya. Untuk lebih rincinya nanti iki mau dhewe jagongan. Di depan balai desa itu ada baliho besar. Itu bisa dilihat. Gak masalah meskipun masyarakat mengontrol itu, memang itu kan desa. Desa. Kalau Lurah pun wis, ayo pasang di kono rek, kan gitu Pak Lurah sendiri. Silakan, enggak masalah. Saya senang masyarakat banyak yang ngontrol. Peduli. Memang termasuk. Masyarakat yang masih mau ngontrol desa itu masih peduli dan masyarakat yang peduli itu. Itu memang seperti itu. Itu hukum-hukum manusia. Kalau kita menyukai sesuatu, kita mesti melihat itu Mas Denny. Tapi kira-kira lah, selama Pak Wir ini menjabat 2 periode ini, ada oknum atau siapa gitu yang ya paling yang pasti kan mungkin ada, atau kalau bilang mungkin sih kesannya kan menuduh atau gini Pak Kades, yes, bahasa jagongan itu loh, bahasa jagongan. Ini ada dana sekian, ayolah gini. Ada Pak yang sampai kayak gitu ke saya, ke Pak Kades? Udah ada. Sampai sekarang nggak ada. Mungkin Pak Kades ini ada ini. Mungkin sampai sekarang nggak ada ya. Alhamdulillah, berarti kan semua bersih di sini. Ada. Berarti itu kan semua kan tergantung cara kepemimpinan Pak Wir. Kalau Pak Wir nggak mau ngontrol anak buahnya, kayak misalkan nggak mau ngontrol cari akhirnya kan sosok cari wasike di kafe Pak Cari. Nah ini seumpama Pak Cari. Ojo digarap aja deh.
Berarti Kumang Mas Joni setelah ada pengeluaran itu harus laporan Iya. diterima oleh Apalagi kan sekarang ada ini Pak, apa dari pemerintah kan ada inspektorat. Ya, Itu kan selalu memantau kan Mantau. Pak ya. pihak pemantau, pengkoreksi. Iya, jadi kan pasti kalau mau berbuat ini kan ya ya, enggak mungkin berani. ya. Ya mudah-mudahan lah Pantanlandung semakin baik. Amin. Ya kan itu tujuannya. Terus juga kita kemarin juga bangga jadi warga Panganlandung. Waktu itu Pak Kades diundang ke mana? Warung Tani. Eh, Warung Tani. Desa Panganlandung ini masuk 10 besar desa terbaik di Kabupaten Malang. Malang. Hmm. Jadi terima kasih juga buat Pak Kades. Tapi kalau saya pribadi harus nomor 1. Pantanlandung kalau bisa nomor 1. Iya sih. Harus. Harus. Cita-cita harus. Jadi apapun sing dimiliki masyarakat itu nilai-nilai baiknya apa ya? Misalkan aplikasi ini wacare, misalkan Mas Denny mempunyai seni sing apik kaya apa, iku bisa dibantu oleh desa ngono Mas Denny. Kan ngoten Pak Lurah. Siap membantu kan desa. Siap. Loh, koyo karate winginane. Nah, Oh ya itu kan di sini juga ada anak yang berprestasi. Iya. Itu nantinya saya sudah punya angan-angan nanti diundang ke desa. nah, Ya kan itu yang seperti anak Pandan Selatan, Selatan ya. RT 20 kan ya. iya. Karate itu ya. Ya kemarin kan sempat diposting di Oh grup ya Pandan di itu, ya. grup itu saya sudah ngomong dengan Pak Syafri. Kapan-kapan kita undang ke desa, kita kasih support lah. Ya, Nah. kan itu. Alhamdulillah juga. Nah, buat adik-adik juga ini Pak Kades sendiri yang ngomong langsung buat adik-adik yang berprestasi di bidang pendidikan, olahraga, atau apa, nanti bisa langsung ke Pak Kades. Misalkan nanti ikut lomba cerdas cermat mewakili ini tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Jadi nanti disangoni oleh Pak Kades. Tapi nanti perlu loh. Oh, Maksudnya iya. kita ngobrol sama anak-anak yang berprestasi itu perlu. Iya. Pokok pengembangan iki sing ke arah kebaikan harus didukung Iya. oleh Mas Denny. Jadi biar adik-adik yang lain ini termotivasi jadi juara di Sudah saatnya itu tadi loh, dari juara ke-10 dari Kabupaten Malang menjadi juara 1 kalau bisa. Iya. Kan gitu. Wah. dan kemarin kan juga saya sempat apa ya? Sempat ngeritik ke Pak Kades ke desa. Maksudnya kita ikut masuk 10 besar desa terbaik. Maksudnya ini desa terbaik yang seperti apa? Waktu itu kan saya nggak tahu. Sedangkan di RT 13 sendiri jalannya kan masih kayak habis kena meteor loh. Maksudnya kan eman-eman, masa sih desa 10 desa terbaik. Tapi kan waktu itu saya nggak tahu kenapa kok aspal kok masih bolong-bolong. Nah, Setelah tanya langsung kan jadi ngerti. jadi paham. ternyata masih nunggu antrian. Ya. Tapi nanti harus jadi desa terbaik di Kabupaten Malang. Ya harus punya ya. cita-cita. Memang harus seperti itu. Pak. Ya, ini kembali ke RT 13 tadi ya, itu pembangunan yang tertunda sebenarnya. Sebenarnya itu sudah mau dibangun sejak era COVID kemarin. kan. Oh, era Covid. Ya, tapi karena di desa itu untuk dana desa sendiri, itu yang dikeluarkan untuk BLTDB, bantuan langsung tunai dana desa, Siap, ya. itu kan 40%. Yang tadinya mau untuk membangun, kemudian diberikan untuk masyarakat. 40% itu kalau dihitung sudah 400 juta lebih. Iya. Ya kan gitu. Yang tadinya mau untuk membangun, sehingga ada aturan Dialihkan. Perpres nomor 4, peraturan presiden, sehingga harus dikeluarkan 40% untuk Kesehatan. untuk BLTDB, bantuan langsung tunai dana desa. Nah itu, sehingga yang tadinya untuk membangun diberikan untuk BLT Itu tadi alasannya. Iya, yang sekarang aja masih BLTDB 25% yang kami. Tahun ini masih 25%. Itu maksimal, tapi bisa dikurangi mungkin. Nanti tinggal nunggu peraturan bupati. Iya. Ya itu. Jadi pembangunan seharusnya desain ini sudah mikir karena ya itu terkendala hal-hal seperti tadi sehingga Peraturan. ya kode biru ya kadang. Apa selang ngono Mas Denny ngono? Langsung. Oh Mas Denny nyilir. Syukur tadi miliarder ya. Mas. Jadi
ngobrol kali ini tuh ngobrol inspirasi. Jadi ada berita baik juga, informasinya tadi ada berita baik. Edukasinya juga nanti ini buat apa? Buat adik-adik yang berprestasi itu nanti bakal di ini di apa ya? Diperhatikan. Diperhatikan. Iya. Sebenarnya ya pasti kan dari dulu diperhatikan. Cuma mungkin Pak Lurah nggak mau dipublikasi dan sekarang sudah harus dipublikasi. Gitu, Pak Kades. Kalau nggak lewat publikasi Mas Denny, sekarang itu wis zamannya. Nah, Iya, sekarang sudah di era digital. Aku katanya boleh desa, waduh sih repot ngeterno anakku sekolah kan gitu. Zaman saya gitu. Wis cukup ndelok di media. Oh ya wis tak takon di media. Mungkin satu kali ketemu langsung, suatu kali. Gak iso ketemu setiap hari kan nggak bisa. ya, itu tadi kan Pak Kades kan juga ngomong kita ini sekarang hidup di zaman era digital. Ngomong-ngomong era digital, Pak. Kayak pemerintah desa ini apa punya apa ya media sosial yang resmi gitu? Mungkin kayak Facebook atau apa? Di sini ada Facebook, ya. Iya ada sebenarnya Facebooknya. Ada. Yang pegang itu ini Pak. Pak cari itu. Pak Cari. Oh Pak Cari. Oh Facebook Pandan Landung itu loh mungkin. Tapi kan kalau orang mau ini apa? Mau menyuarakan kayak kapan hari kan kejadian apa? Masalah got atau apa? Maksudnya daripada di-upload di grup, harusnya kan langsung ke desa. Desa. Mungkin kalau yang bersangkutan mau jalan ke desa posisi malam, kalau malam itu kan desa sendiri kan tutup. Mungkin ada itu tadi media apa kayak WhatsApp atau apa. Tuh. Bejo mungkin tanya mau nanya Pak Kades. Kalau pertanyaan ini koyo kano Mas ini. Cuman anu toh. Saran ya apa Pak Lurah ini ngekei saran nang Kim nang awake dhewe lah. Sarane Pak Lurah Tentang lembaga baru yang ada di lembaga Desa baru. Pananglandung. Saran Pak Lurah ini Kelompok informasi masyarakat. Ya. Terima kasih ya. Dengan adanya Kim ini kami mohon supaya suara-suara masyarakat itu bisa langsung ke Kim ya terutama, dan Kim juga harus proaktif untuk mendengarkan suara masyarakat kan itu ya. Jadi timbal baliknya ada, dan kami yakin dengan adanya Kim ini nanti karena ini kelompok informasi dari masyarakat akan lebih paham tentang gimana caranya membangun desa dan macam-macam. Amin. Dan kami juga menginginkan dari Kim juga punya ide-ide gimana sih Panananu ke depan ini. Ya, osok kritik terakhir. Kritik jalan toh. Jalan itu dipikir kan besok. Tapi gimana caranya Pandan? Misalnya ya, Pandan kok iso dijeneng Pandan Landung, ora iso nandur Pandan di Pandan Landung kan tambah sih. Nah. Kan itu kabeh dan Pandan digawe tikar macam-macam kan iso. Ya yuk monggo dipikirkan bareng-bareng. Sebenarnya gini Pak Kades. Ya. Jadi kalau ngomongin ini ya di luar di masyarakat ini banyak. Sekarang ini banyak anak-anak muda itu yang benar-benar sekarang lebih apa ya? Kayak ketertarikan untuk membangun desa ini kayaknya lebih ini mulai respect ke ini. Kayak contohnya anak-anak sendiri dari kita aja kan kita sering ngobrol. Berarti Pandan Landung ini identiknya apa? Gimana caranya mendatangkan orang luar ke Pandan Landung? Maksudnya apa yang kita banggakan? Sebenarnya dari situ kita sebenarnya sudah mikir itu sejauh itu, dan sebenarnya banyak Pak Kades. Kalau Kim memang mempunyai langkah tujuan ke depan seperti itu, Pak Lurah. Nantinya tidak hanya kritik, tidak hanya seperti itu, tapi lebih ini ke progres kemajuan desa. Ya. Apa yang akan kita berikan kepada luar desa? Misalkan seperti itu Mas Dini. Kita berikan kepada masyarakat, kita berikan kepada kabupaten, itu kalau bisa seperti itu. Apa yang dimiliki Pandan Landung kan? Iya, kudu duwe ikon. Iya. Seperti itu Pak. Apalagi Kan sempat saya mau menulis
menulis sejarah Pandanlandung seperti Iya. itu Mas Denny. Soalnya kalau saya kenal sama teman-teman, banyak teman-teman di desa Pandanlandung ini pemuda-pemuda, mereka ini yang benar-benar bakat di bidangnya, Pak Ade. Jadi kayak misalkan di bidang musik, Ya. di bidang IT, itu yang benar-benar ternyata pemuda-pemuda Pandan, anak-anak Pandannya benar-benar istimewa ya pokoknya, Pak Ade. Mungkin Pak Kades nanti ke depan punya punya saulan pisan lah, ngelompok no arek nom-noman iki Nah, mau. itu kan Nah, tujuan kita nanti seperti itu. tukar pendapat. Soalnya kalau kita ngomongin anak muda, pasti kan karena anak muda ini yang kerjanya di luar, lingkungannya banyak yang di luar. Jadi biar mereka ini membawa Membawa ilmu. efek positif, ilmu yang ini dibagikan di sini. Sebenarnya kayaknya lebih enak kayaknya. Iya. Daripada nanti sing nom-noman wah titik-titik gerbekan. Titik-titik gerbekan. Itu mungkin pernah diceritakan sama Pak Lurah. Saya menyesalkan kejadian seperti ini itu ya yang berefek negatif seperti itu loh Pak Lurah. Gimana caranya mengatasi hal-hal seperti itu kan pernah kita juga ngobrol tentang itu Mas Denny. Soalnya itu nanti bersangkutan dengan ini Pak Binmas sama Pak Binsa ya. Nah, nanti kita ngobrol sama koordinasi ya. Mereka berdua. Kalau Yang jelas bagaimana setelah Kim ada ini Pak Lurah, bagaimana sistem pandang masyarakat itu Mas Denny. Paradigma masyarakat itu semakin progres maju. Jadi tidak hanya terpengaruh oleh hal-hal negatif. Ya. Nah, salah satu kayak gini. Ini kan kita lagi ngopi. Dan mungkin banyak masyarakat yang belum tahu kalau kopi yang kita minum bareng Pak Kades ini Hasil kopi lokal Pandanlandung. Nah, kopi lokal Pandanlandung ini produksi Pak Yohanes, kopi pulung. Kopi Pulung. Kopi pulung. Terima kasih. Dan kalau rasa sih bisa lah bersaing dengan kopi Dampit, kopi Senduro, Lumajang. Oh, ngono Mas Denny. Aku gak tahu nang Dampit. Nah, ini kan salah satu contoh apa ya? Kita juga mikirin UMKM yang ada di desa kita, Pak. Jadi promonya atau apa. Nah, kayak gini, terima kasih buat Pak Yohanes yang ownernya Kopi Pulung yang sudah mau produknya dicentelin di sini. Mungkin UMKM yang lain pun juga bisa nanti produknya mau di ini gratis untuk menginspirasi UMKM lain kan. Ya. Jadi nanti UMKM yang ada di Desa Pandanlandung ini kita angkat juga. Keripik, wis macam-macam lah wis, produksi seni wis wae. Yang jelas AWDW mencoba membangun yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Tadi sing wong pinter-pinter ayo bersatu kan gitu. Tidak saling berselisih, ayo berkumpul untuk memajukan Pandanlandung. Tuh. Anak mana? Sebenarnya banyak yang akan kita obrolin sama Pak Kades itu sebenarnya banyak. Karena waktu wis baterai wis kedipet. Mungkin bisa dilanjut kapan hari Pak Kades. Terima kasih banyak atas waktunya buat Pak Kades. Ya, sama-sama. Yang sudah mau ngobrol sama kita. Semoga obrolan kita ini bisa mengedukasi banyak masyarakat. Masyarakat juga yang belum tahu sudah tahu sekarang. Transparansi lah, wis terjadi transparansi. Mungkin Pak Kades mau ini ngucapin apa buat masyarakat Pandanlandung, tetap sehat atau apa? Oh iya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Pandanlandung, khususnya bagi anak yang tadi sudah disebut anak muda-muda ya, anak muda-muda. Nah, iso ya apa carane arek enom iso guyub. Jadi untuk mengurangi kenakalan remaja sehingga anak-anak tertampung entah itu Karang Taruna atau muda-mudi. Nah, iso tak kayak IPR ya apa carane arek. Ya ono duwe gawe arek enom sing nangani. Sing dadi cinoman arek enom yo. Segala sesuatunya anak muda-muda itu yang ngurus. Itu juga merupakan hal yang positif. Nanti silakan
PR sampai aneh. Kalau RT duwe gawe, RW duwe gawe, Iya. desa duwe gawe itu anak muda diikutkan Mas. Semoga warga Panlandung semakin guyup, rukun, tetap Amin. sehat. Amin. Bagi yang beragama juga tetap semangat agamanya, dipegang teguh agamanya, ya. Budaya demikian tetap dijalankan sehingga masyarakat menjadi kondusif. Amin. Terima kasih. Pokoknya aman, adem, ayem, sukses wes pokoknya kayak wong bandar. Kayak wong Bandan, sukses, wis. Lah teka aku lur wis muga-muga awake dhewe iki wis tidak memandang apapun. Yang kita pandang itu wis menungso padha ngene. Awake dhewe lungguh dhewe apa ae, kok Oke. awake dhewe dadi menungso kaya jare Pak Lurah. Menjadi humanisme, Humanisme. kemanusiaan itu nomor satu. Kan ngenten Pak Lurah. Nah, Ya. gimana monggo? Yang terakhir ya. Iya. Ya. Sebenarnya kepala desa itu hanya mencatat sejarah. Ninggal sejarah kan itu ya. Ninggal sejarah. Kok kepala desa itu terkenal sejarah itu lek wis kepala desa wis anu sik zamane kepala desa. Oh, gitu. Kayak itu ya Sik sik aku zamane- kepengin ninggal sejarah sing apik Nah. dikaya anak putuku besok kan nyata sejarah tuh Anu iki tinggalane Lurah Dongkol. Oh, zamane kepala desa itu mek itu tuh itu kan sejarah tuh ya. Nah, buat kalian juga yang mau request, nanti ini kan Jagong ini kan program Bebas. baru dari Iya. Kim. bebas wis. Kita akan upload setiap hari Minggu jam 12 siang itu di YouTube, channel YouTube Pandan Landung TV. Jadi kalian bisa lihat semua nanti di channel YouTube Pandan Landung TV. Juga kalian bisa request ke depan ini kalian mau kita ini Jagong bareng siapa? Mungkin dari Pak Carik, dari Ketua BPD, dari Ketua PTSL, Dari RT pun nggak masalah. dari RT atau dari tokoh masyarakat Ustadz, wis atau sembarang wis. dari elemen yang lain, dari kesenian, silakan. Kalau kalian mau request, mau mendatangkan narasumber yang jelas orang Pandan Landung, dan kita bakal ngobrol itu yang penting edukasi, inspirasi, informasi. Mungkin cukup. Sudah cukup. Ngoten mawon. Pak Kades, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ijazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.